Teknisi siaran. 1. Teknisi siaran Andi sedang mengatur tingkat modulasi pada pemancar FM. Apakah tujuan utama dari pengaturan modulasi ini? A. Meningkatkan jangkauan siaran. B. Memperbaiki kualitas suara. C. Mengurangi interferensi. D. Menghemat daya listrik. E. Mempercepat transmisi data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama pengaturan modulasi pada pemancar FM adalah untuk memperbaiki kualitas suara. Modulasi yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih dan bebas distorsi, meningkatkan kualitas siaran yang diterima pendengar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses siaran langsung, teknisi Budi menghadapi masalah eko pada audio. Metode apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Meningkatkan gain mikrofon. B. Menurunkan frekuensi cut off. C. Menggunakan kompresor audio. D. Menerapkan delay cancellation. E. Menambah reverb pada mixer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa delay cancellation adalah metode paling efektif untuk mengatasi eko pada audio siaran langsung. Teknik ini menggunakan algoritma untuk mendeteksi dan menghilangkan sinyal yang terlambat, sehingga mengeliminasi efek eko. Kita masuk soal berikutnya. 3. Teknisi Citra menemukan bahwa sinyal siaran TV digital mengalami degradasi. Apakah penyebab paling mungkin dari masalah ini? A. Kelebihan modulasi. B. Multipath interference. C. Harmonic frekuensi. D. Overheating pemancar. E. Kegagalan power supply. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa multipath interference adalah penyebab paling umum degradasi sinyal pada siaran TV digital. Fenomena ini terjadi ketika sinyal mencapai penerima melalui berbagai jalur dengan waktu tiba yang berbeda, menyebabkan distorsi dan penurunan kualitas gambar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dani, seorang teknisi siaran, sedang mengkonfigurasi sistem automation playout. Apa fungsi utama dari sistem ini dalam operasi penyiaran? A. Meningkatkan kualitas audio. B. Mengatur jadwal iklan. C. Memonitor rating siaran. D. Mengotomatisasi alur kerja siaran. E. Mengelola arsip program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama sistem automation playout adalah mengotomatisasi alur kerja siaran. Sistem ini memungkinkan stasiun untuk menjadwalkan dan memutar konten secara otomatis, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manusia. Kita masuk soal berikutnya. 5. Teknisi Eka menghadapi masalah pada sistem ENG atau Electronic News Gathering. Sinyal video yang diterima sangat lemah. Apakah solusi terbaik untuk masalah ini? A. Mengganti kamera. B. Meningkatkan gain antena penerima. C. Mengubah format encoding. D. Menambah kompresi video. E. Menurunkan frame rate. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatkan gain antena penerima adalah solusi terbaik untuk mengatasi sinyal video yang lemah pada sistem ENG. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas penerima terhadap sinyal yang datang, memungkinkan penangkapan sinyal yang lebih baik bahkan dalam kondisi sinyal lemah. Kita masuk soal berikutnya. 6. Fajar, teknisi siaran radio, mendeteksi adanya intermodulasi pada output pemancar. Apakah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Menambah daya pemancar. B. Mengganti antena. C. Mengatur kembali filter bandpass. D. Menurunkan frekuensi carrier. E. Meningkatkan modulasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengatur kembali filter bandpass adalah langkah paling tepat untuk mengatasi intermodulasi pada output pemancar.
Filter yang tepat akan mengurangi produk intermodulasi dengan memblokir frekuensi yang tidak diinginkan, sehingga menjaga kualitas sinyal yang dipancarkan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Teknisi Gita sedang melakukan pengukuran VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio pada sistem antena. Berapakah nilai VSWR yang ideal untuk operasi siaran yang optimal? A. 3:1. B. 2:1. C. 1:5:1. D. 1:1. E. 0:5:1. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai VSWR yang ideal untuk operasi siaran yang optimal adalah 1:5:1 atau lebih rendah. VSWR 1:5:1 menunjukkan bahwa sistem antena memiliki impedansi yang baik dan efisien dalam mentransfer daya dari pemancar ke antena, meminimalkan refleksi sinyal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Hadi, teknisi siaran TV, menghadapi masalah ghosting pada gambar yang diterima pemirsa. Apakah penyebab paling mungkin dari masalah ini? A. Overmodulasi. B. Kurangnya daya pemancar. C. Interferensi co-channel. D. Multipath propagation. E. Kegagalan encoder. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa multipath propagation adalah penyebab paling mungkin dari ghosting pada gambar TV. Fenomena ini terjadi ketika sinyal mencapai penerima melalui jalur langsung dan tidak langsung dengan perbedaan waktu, menyebabkan munculnya bayangan pada gambar. Kita masuk soal berikutnya. 9. Teknisi Indah sedang mengkonfigurasi sistem closed captioning untuk siaran TV. Apakah standar yang digunakan di Indonesia untuk layanan ini? A. CEA 608. B. CEA 708. C. DVB Subtitling. D. ARIP STDB 24. E. ISDB TCC. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Indonesia menggunakan standar DVB Subtitling untuk layanan closed captioning pada siaran TV digital. Standar ini kompatibel dengan sistem DVB-T2 yang diadopsi Indonesia untuk penyiaran televisi digital terestrial. Kita masuk soal berikutnya. 10. Joko, teknisi siaran radio, menghadapi masalah overmodulation pada sinyal FM. Apakah efek yang paling mungkin terjadi akibat masalah ini? A. Penurunan jangkauan siaran. B. Peningkatan noise floor. C. Distorsi audio. D. Penurunan stereo separation. E. Peningkatan konsumsi daya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efek yang paling mungkin terjadi akibat overmodulation pada sinyal FM adalah distorsi audio. Overmodulation menyebabkan deviasi frekuensi melebihi batas yang ditentukan, mengakibatkan distorsi pada audio yang diterima pendengar dan potensial melanggar regulasi penyiaran. Kita masuk soal berikutnya.